Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Ibu doakan semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas tentang potensi keragaman etnis dan budaya Indonesia. Sebagaimana kalian ketahui, Indonesia memiliki banyak suku bangsa. Menurut sensus penduduk tahun 2010, Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa. Suku bangsa yang banyak tentunya akan menyebabkan beragam pula budaya yang dimiliki. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia disebut sebagai negara multikultural atau negara majemuk. Nah, mari kita bahas tentang kemajemukan bangsa Indonesia, anak-anak. Indonesia terkenal dengan masyarakat majemuk. Namun, kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap sama. Dan semboyan itulah yang menjadi pengikat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kemajemukan yang ada terdiri atas beberapa hal. Yang pertama, suku bangsa, anak-anak. Suku bangsa Indonesia yang banyak, lebih dari 1.000 suku bangsa, menyebabkan banyak pula budaya yang dimiliki. Karena setiap suku bangsa itu memiliki budaya yang berbeda-beda. Nah, budayanya juga akan menjadi berbeda-beda, anak-anak, seperti tarian daerah, lagu daerah, rumah adat, upacara adat, dan sebagainya. Agama juga beragam, anak-anak, dari agama sampai juga pada aliran kepercayaan. Namun, Indonesia mengakui ada 5 agama. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Sedangkan keragaman atau kemajemukan ras, Indonesia itu digolongkan dalam 2 ras besar, yaitu ras Negroid di Indonesia Timur dengan ciri fisik berkulit hitam dan berambut keriting, dan ras Melayu yang ada di Indonesia Barat dan Tengah dengan ciri fisik berkulit sawo matang, rambut hitam, dan mata hitam. Nah, ras Melayu itu sama dengan penduduk yang ada di Asia Tenggara, sedangkan ras Negroid itu sama dengan penduduk yang ada di Australia dan negara-negara di Afrika. Yang kelima, bahasa, anak-anak. Setiap suku bangsa memiliki bahasa yang berbeda-beda, sehingga dengan 1.340 suku bangsa akan menyebabkan Indonesia juga memiliki 1.340 bahasa. Baik, kita lanjutkan, anak-anak. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan suku bangsa? Suku bangsa atau etnik adalah golongan manusia yang terikat kesadaran dan identitas akan kesatuan bangsa. Suku bangsa yang tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah. Jadi kita semua ini ada karena sejarah, maka jangan pernah lupakan sejarah, anak-anak. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah kondisi geografis. Misalnya, yang tinggal di daerah pegunungan seperti suku Asmat, Dani, mereka akan tinggal menyebar karena mereka akan mencari lokasi tempat tinggal yang dekat dengan sumber air dan reliefnya datar. Sedangkan suku bangsa yang tinggal di kondisi daerah geografis yang berupa dataran atau dataran rendah misalnya, mereka akan cenderung tinggal memusat. Yang kedua yang mempengaruhi adalah perdagangan laut. Kita ketahui di daerah perdagangan laut ini akan terjadi percampuran budaya dan percampuran suku bangsa yang disebut dengan asimilasi karena pengaruh dari bangsa lain yang kemudian menetap menikah dengan suku bangsa setempat. Yang ketiga, kedatangan para penjajah. Para penjajah contohnya Belanda. Pada masa penjajahan Belanda pernah melakukan program namanya kolonisasi.
di mana penduduk Jawa dipindahkan keluar Jawa untuk memenuhi kebutuhan tenaga di bidang perkebunan. Nah, hal itu yang menyebabkan suku Jawa itu tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi. Perbedaan suku bangsa yang satu dengan lainnya dapat dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, tipe fisik. Kita bisa melihat suku Dayak. Suku Dayak itu memiliki tipe fisik berkulit kuning, kemudian matanya agak sipit, rambutnya hitam. Suku Jawa berkulit sawo matang, kemudian rambutnya hitam, mata hitam. Di suku Asmat berkulit hitam, berambut keriting. Nah, itu adalah tipe fisik yang membedakan suku bangsa satu dengan suku bangsa yang lain. Yang kedua, bahasa yang digunakan. Orang-orang dari suku Jawa memiliki bahasa daerah namanya bahasa Jawa. Orang-orang Madura memiliki bahasa daerah namanya bahasa Madura. Orang-orang dari Betawi memiliki bahasa daerah namanya Betawi. Orang-orang dari Sunda memiliki bahasa daerah namanya Sunda, dan sebagainya. Adat istiadat juga berbeda-beda anak-anak. Contohnya, di Bali ada upacara ngaben atau pembakaran jenazah. Sedangkan kalau kalian ke Jawa, jenazah tidak dibakar tapi dimakamkan. Di Jawa ada upacara adat namanya mitoni atau 7 bulan dan berbagai upacara adat yang lain di daerah lainnya. Yang keempat, kesenian daerah. Bisa dilihat dari lagu daerah, misalnya lagu Apuse dari Papua. Kemudian kita bisa juga melihat lagu Gundul-Gundul Pacul dari Jawa Tengah dan sebagainya anak-anak. Bisa juga dari rumah adat, dari tarian sudah, kemudian juga dari makanan daerah. Nah, itu termasuk kesenian daerah anak-anak, nanti kita akan membahasnya. Yang kelima, kekerabatan. Nah, sistem kekerabatan ini merupakan perhitungan penduduk berdasarkan garis keturunan. Contoh, suku bangsa di Minangkabau itu memiliki sistem kekerabatan matrilineal. Artinya, keluarga dihitung dari garis keturunan ibu. Sedangkan di Batak itu garis keturunan ayah atau disebut patrilineal. Sehingga di sana anak-anak itu dihitung atau dikelompokkan berdasarkan marga dari ayahnya. Yang keenam, batasan fisik lingkungan. Misal, Madura itu dibatasi oleh lingkungan fisik berupa lautan. Maka di sana penduduk mayoritas hidup dari kegiatan perikanan maupun pembuatan garam. Contoh lain, di Asmat daerahnya adalah pegunungan, maka penduduk di daerah sana memiliki mata pencaharian dan budaya yaitu dari daerah pegunungan, seperti rumah, bagaimana membuatnya di daerah pegunungan, makanan daerahnya atau makanan yang dikonsumsi oleh suku bangsa yang ada di sana dan sebagainya. Baik anak-anak, berikut kita bahas persebaran suku bangsa di Indonesia. Yang pertama di Sumatera. Ada beberapa contoh suku bangsa di Sumatera seperti Aceh, Batak, Minang, dan Melayu. Di Kalimantan ada Kutai, Banjar, Berau, Dayak, Bajau, Pasir. Sulawesi, contohnya Makassar, Bugis, Mandar, Toraja, dan Bentong. Di Kepulauan Maluku ada Maba, Mangole, Manipa, Sawai, dan Wayoli. Di Bali dan Nusa Tenggara ada Riong, Solor, Sawu, Sumba, dan Sika. Di Papua ada Amungme, Arfak, Asmat, Dani, Bausi, dan Kumbai. Dan di Pulau Jawa ada Betawi, Tengger, Jawa, Baduy, dan Sunda. Anak-anak, semua tadi suku bangsa yang kita sebutkan itu hanya contoh. Masih banyak lagi suku bangsa yang tidak bisa Ibu sebutkan satu persatu pada peta ini.
Ini adalah salah satu contoh suku bangsa Indonesia, yaitu suku Asmat anak-anak. Suku Asmat ditinjau dari rasnya, ini adalah tergolong ras Negroid. Kita bisa melihat banyak sekali budaya Asmat yang saat ini mendunia anak-anak, termasuk ukiran-ukiran dari Asmat yang sangat populer di dunia. Nah, suku bangsa yang lain bisa kalian cari dan kalian bisa baca dari berbagai sumber ya anak-anak. Mari kita lanjutkan. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya ya, supaya kalian senantiasa mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan bahwa setiap daerah memiliki kebudayaan yang khas. Keanekaragaman budaya yang dimiliki Indonesia antara lain: 1. Rumah adat, 2. Pakaian adat, 3. Tarian daerah. Nah, mari kita bahas tentang rumah adat. Ini adalah tabel contoh rumah adat di Indonesia. Nanggroe, Aceh Darussalam, Krongbade. Rumah adat di Sumatera Utara, Bolon, Sumatera Barat, Gadang, Riau, Selaso Jatuh Kembar, Jambi, Panggung Kajang Leko, Sumatera Selatan Limas, Bangka Belitung Rakit Limas, Lampung Nowo Sesat, Yogyakarta Joglo, Bali Gapura Candi Pintar, Papua Hunai, Sulawesi Utara Istana Buton, Kalimantan Selatan Banjar atau Betang, Nusa Tenggara Timur Nusa Laki. Nah, kalian bisa mencari contoh-contoh yang lain ya anak-anak. Nah, ini 2 contoh rumah adat yang Ibu sajikan. Yang pertama adalah rumah Gadang di Sumatera Barat dan rumah Joglo di Yogyakarta. Nah, dari 2 rumah adat ini memiliki bentuk yang berbeda ya anak-anak. Berarti kalau kita memiliki 1340 suku bangsa, kita juga memiliki beragam pula rumah adatnya. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Yang kedua adalah pakaian adat. Nah, ini tabel contoh pakaian adat di Indonesia. Nanggroe, Aceh Darussalam itu adalah Ule Balang, Sumatera Utara Ulos, Sumatera Barat Penghulu dan Bundo Kanduang, Sumatera Selatan Aisan Gede, Bangka Belitung Paksian, Jakarta Betawi, Kebaya Jawa Tengah, Pesaan Jawa Timur, Safari dan Kebaya Bali, Upak Nyamu Kalimantan Tengah, Baju Bodo Sulawesi Selatan, Cele Maluku, dan Koteka Papua. Temukan contoh pakaian adat yang lain dengan cara membaca buku sumber yang lain ya anak-anak. Nah, ini adalah contoh pakaian adat. Ini baju adat Ulos, itu baju adat suku Batak di Sumatera Utara, dan ini baju adat Betawi, yaitu suku Betawi yang tinggal di Jakarta. Yang ketiga adalah tarian daerah anak-anak. Ini satu contoh tari saman berasal dari Aceh. Di samping tari saman, Aceh juga memiliki tari sedati dan tari-tari yang lain. Adakah di antara kalian yang mahir menarikan tari saman? Nah, tari yang lainnya anak-anak kalian bisa melihat pada contoh berikut, yaitu tari kecak di Bali. Bali itu merupakan salah satu daerah di Indonesia sebagai pusat wisata budaya. Beragam tarian yang ada di Bali seperti tari barong, tari janger, tari pendet, dan berbagai jenis tari yang lainnya. Nah, anak-anak, kalian silahkan mengidentifikasi diri kalian. Kalian ini termasuk suku bangsa apa dan budaya apa yang kalian miliki. Baik anak-anak, untuk lebih memahami materi tentang potensi keragaman etnis dan budaya Indonesia, kalian kerjakan kuis berikut ini. Silahkan kuis kalian kirimkan kepada Bapak Ibu guru kalian, bisa melalui Google Form, bisa melalui grup WA, atau melalui media yang lain.
Yang pertama, sebutkan 6 rumah adat yang belum ada di video ini. Yang kedua, sebutkan 6 pakaian adat yang belum ada di video ini. Yang ketiga, sebutkan 6 tarian daerah yang belum ada di video ini. Yang keempat, jelaskan beberapa keuntungan adanya keragaman etnis dan budaya di Indonesia. Dan selanjutnya, kalian bisa melihat video-video yang selanjutnya, salah satunya adalah dinamika penduduk Indonesia. Nah, anak-anak, kalian juga bisa mengunjungi channel saya di Titi Agung Family Channel, channel yang berfokus pada pembelajaran untuk siswa, pendidikan untuk referensi guru dan aktivitas sekolah. Ini channelnya, anak-anak, dan beberapa contoh video yang sudah diupload pada channel ini. Silahkan kalian kunjungi dan temukan beberapa video yang bisa kalian gunakan untuk pembelajaran. Nah, anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan tetap selalu menjaga kesehatan. Lakukan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.